Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sahabat sekalian, para perindu tanah suci yang dimuliakan Allah. Sore hari ini saya ingin ngobrol santai seputar umroh, tapi juga ada kaitannya dengan orang yang cukup viral di dunia NFT. Kalau ibu bapak dan sahabat sekalian pernah dengar namanya Ghazali, di mana Ghazali ini melakukan foto selfie dari tahun 2017 sampai 2022 dan 2021, sekitar 4 tahun kurang lebih. Kemudian diupload di OpenSea ya, di NFT. Dan masya Allahnya foto itu terjual, laku keras ya. Dan bisa sampai satu fotonya itu setengah Ethereum atau 1 Ethereum ya. Kalau di total penghasilannya miliaran ya. Terakhir saya cek 1,7 miliar itu dari jual foto selfie di NFT. Fenomena ini cukup viral, banyak dibahas oleh pakar-pakar NFT atau orang-orang yang memang senang di dunia cryptocurrency dan lain sebagainya ya. Saya tidak akan jauh membahas masalah NFT dan lain sebagainya, tapi ada pelajaran berharga yang ingin saya kemukakan di sini, hubungannya dengan umroh atau haji ya. Jadi apa yang sebenarnya kita bisa pelajari dari fenomena Ghazali ini ya. Kalau Bapak Ibu sahabat kalian ingin lebih tahu siapa Ghazali itu, bisa cek di Google atau bisa cek di Instagramnya, ada ya, Ghazali gitu ya, Ghazali Everyday. Dia melakukan foto selfie dan diupload di NFT selama 4 tahun, setiap hari upload foto, dan itu menghasilkan miliaran. Bayangkan. Ghazali di sini mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya komitmen dan konsisten. Ya, istiqomah kalau dalam bahasa agamanya. Ya. Kalau kita hitung-hitungan, kita kaitkan dengan umroh misalnya atau haji. Misalnya Bapak Ibu sahabat sekalian saat ini tidak memiliki banyak uang untuk kemudian umroh. Tapi kalau kita belajar dari fenomena Ghazali, di mana Ghazali mengajarkan kepada kita konsisten ya, upload foto selfie-nya selama kurang lebih 4 tahun. Kita kalau selama 4 tahun nabung satu hari 20.000 ya. 4 tahun ya, kita hitung 4 tahun. 4 tahun itu kan berarti 4 kali 360 hari sama dengan 1440 hari. Kalau setiap hari selama 4 tahun kita konsisten nabung sehari 20.000, itu sudah dapat 28.800.000. Ini sudah sangat bisa untuk biaya berangkat umroh ya. Biaya berangkat umroh kalau di luar pandemi kisarannya sekitar 22 juta, 24 juta, 26 juta, tergantung paket yang diambil ya. Tapi kalau sekarang karena masih pandemi, harga umrohnya memang lebih tinggi, lebih mahal karena ada karantina ya, karantina di Jeddah, karantina di di Indonesia setelah kepulangan umroh. Jadi yang membengkak, yang membuat harganya membengkak di umroh ini adalah karena banyaknya karantina dan hal-hal lain yang memang timbul, biayanya timbul dari misalnya PCR dan lain sebagainya. Banyak biaya-biaya yang timbul ya, karena memang peraturannya seperti itu. Nah, balik lagi ke tema kita, membahas tentang Ghazali tadi, fenomena Ghazali yang viral, cukup viral di media sosial ya. Jadi kita bisa belajar konsistensi ya. Kita nabung aja, misalnya sekarang punya uang, punya gaji, atau punya penghasilan dari dagang misalnya, dari jualan sehari 10.000 ya, berarti kalau sehari 10.000 selama 4 tahun itu kurang lebih 14 juta ya, 14 juta 400-an ya, cukup lumayan besar ya, artinya bisa DP umroh. Kalau misalnya 15 juta ya, 15.000 sehari itu sudah bisa untuk biaya umroh. Tapi permasalahan kadang-kadang kita selalu berpikir, wah lama juga ya nabung
selama 4 tahun 20.000 sehari ya. Nah, itu kadang-kadang penyakit kita, tapi kita nggak sadar bahwa dengan cara itulah mungkin Allah akan mengabulkan hajat cita-cita kita yang ingin ke tanah suci, berangkat melaksanakan ibadah umroh. Jadi mari kita belajar dari fenomena Ghazali itu, bahwa siapapun bisa berangkat ibadah umroh dengan penghasilan yang minimal atau pendapatan yang cukup gitu, yang biasa saja, tidak banyak, itu bisa berangkat umroh ya. Kemudian yang kedua, kita coba buat plan gitu ya. Kita tulis di buku gitu ya, di catatan pribadi, bahwa setiap hari harus konsisten menyisihkan uang jajan atau uang bensin atau uang apalah namanya untuk ditabung di celengan umroh ini ya, secara konsisten selama misalnya 4 tahun. Insya Allah kalau itu rutin dilakukan, bisa jadi ya sebelum 1 tahun atau bahkan mungkin sebelum 2 tahun ada rezeki yang Allah berikan kepada kita yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga, sehingga kita bisa lebih dulu berangkat. Itu bisa jadi karena Allah melihat kesungguhan kita selaku hambanya. Oh, orang ini kayaknya sungguh-sungguh ingin berangkat ke tanah suci dengan cara setiap hari menyisihkan uangnya sebanyak 20.000 ya. Dia menyisihkan uangnya, lalu Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib ya, dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu sangat luar biasa. Jadi istilahnya ada usaha terlebih dahulu dari kita, walaupun usaha itu minimal atau kecil, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar ya, karena percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya bahwa kita bisa berangkat ke tanah suci. Itu saja barangkali konten pada kesempatan hari ini, ngobrol-ngobrol santai seputar fenomena Ghazali yang sangat viral. Mudah-mudahan dapat diambil manfaat atau dapat diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.